Shalom bagi kita semua, puji syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melanjutkan berbagai aktivitas kita, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kasih-Mu selalu nyata dan selalu baru di dalam kehidupan kami. Dengan berkat-Mu kami beroleh napas kehidupan dan hari yang baru dalam satu hari ini yang akan kami nikmati dengan berbagai aktivitas yang boleh kami lanjutkan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang akan memampukan kami untuk melakukan aktivitas kami, seluruh gerak-gerik tubuh kami Tuhan, turut di dalam kehendak-Mu saja. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam diri kami, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Maret 2022, dikutip dari kitab Yesaya pasal 56 ayat 1, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kadangkala kenyataan hidup tak seindah dengan harapan. Harapan yang besar tentunya akan kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan selalu cenderung kita tempatkan dalam tujuan hidup seseorang. Namun dalam kenyataan bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenangan ternyata tidak segera didapatkan. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel setelah mereka pulang dari pembuangan. Harapan mereka bahwa mereka akan dapat kembali ke negerinya dan menikmati beribadah di bait Allah, serta tinggal di rumah sendiri dan bertani, berusaha di negeri sendiri. Namun ternyata Bapak dan Ibu dan juga anak-anak kami sekalian, apa yang mereka harapkan sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang ada. Bait Allah yang mereka rindukan ternyata justru tinggal puing dan reruntuhan. Begitu juga dengan rumah kediaman mereka juga hancur, dan tanah pertanian yang subur dan menghasilkan itu juga tinggal menjadi tanah yang tandus. Lalu mereka berencana membangun bait Allah yang menjadi kebanggaan mereka. Namun pembangunan itu pun terhambat. Yerusalem tetap menjadi reruntuhan. Terjadi juga persoalan-persoalan. Orang banyak lebih mendahulukan pembangunan rumahnya sendiri. Keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil menjadi penghambat dalam pembangunan bait Allah tersebut. Sementara kesejahteraan dan ketentraman yang diharapkan tidak kunjung tiba, para imam pun turut menyalahgunakan jabatan, rakyat pun mulai menyembah dewa-dewa di samping Tuhan. Bapak dan Ibu serta anak-anak kami sekalian, dalam situasi seperti inilah Tuhan berbicara melalui nabinya mengatakan agar kita menaati. Dikatakan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Artinya Allah memanggil kita
agar hidup kita menaati hukum-Nya dan senantiasa menegakkan keadilan, maka keselamatan yang dari Tuhan akan kita rasakan. Selama kita jauh dari ketaatan dan tidak melakukan keadilan, maka keselamatan itu tidak akan kita rasakan. Marilah kita senantiasa taat dan setia melakukan keadilan ataupun kebenaran di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan menuntun kami untuk selalu taat dan setia mengikut Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan kasih-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu selalu mendahului setiap langkah dan pekerjaan kami, sehingga itu Tuhan tidak berakhir dengan sia-sia, namun kami boleh menuai dengan sukacita dalam damai sejahtera-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, juga seluruh anggota jemaat Tuhan, dari anak-anak sekolah minggu hingga orang tua Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga yang menolong atas setiap pergumulan hidup mereka pribadi lepas pribadi, atas setiap penyakit yang saat ini sedang mereka hadapi Tuhan. Biarlah kesembuhan yang daripada Tuhan boleh mereka rasakan, dan penghiburan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin.